Selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran drawing dalam keadaan sehat, ya, kuat dan gembira. Oke. Nah, untuk kali ini pelajaran drawing kelas 3 temanya adalah Hari Pahlawan. Ya. Mengapa Hari Pahlawan? Karena bulan November, ya, bulan November itu bulan untuk memperingati Hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 November. Maka temanya disesuaikan, yaitu tema tentang pahlawan. Oke, mari sekarang sama Pak Sunari akan dijelaskan bagaimana menggambar dengan tema pahlawan. Nah, baiklah sama Pak Sunari, sedikit dijelaskan bagaimana cara menggambar tentang pahlawan. Pahlawan itu adalah manusia. Ya, Pak Sunari diajak menggambar pahlawan itu laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki tapi juga dengan perempuan. Caranya anak-anak harus menggambar dari atas dulu, dari kepala dulu. Ya. Nah, kepala, terus ada leher, ya. Ada leher, terus ada badan. Nah, ya, ada badan. Nah, bajunya sekian aja. Nah, ini bajunya sekian aja. Ya. Nah, ya. Ini karena pahlawan itu biasanya pakai ikat kepala merah putih. Ya. Ya, ini merah putih ikat kepala dan ada rambut. Ya. Nah. Nah, ya. Di telinga, dikasih mata di sini. Matanya, ya, Pak Sunari bikin mata yang begini. Ya, ya, udah jadi kepala manusia, ya. Nah, sekarang tangannya kita belum tangan, kita ke kaki dulu, ya. Kaki, ya. Nah, kaki, tangannya sini, ya, satu, masukkan sini boleh. Ini nanti pegang senjata yang waktu Hari Pahlawan itu yang populer senjatanya adalah bambu runcing. Bambu runcing itu adalah bambu sepanjang 2 meter, terus ujungnya diruncingkan supaya bisa untuk menusuk, ya. Nah, ya, ini bambu, ya. Ya, Pak Sunari tidak terlalu didetil, anak kecil sendiri. Udah jadi kan? Tinggal dikasih apanya sekarang? Tinggal dikasih bajunya. Nah, udah jadi. Ya, kasih hati lah, sangat populer sekali kalau hati itu, ya. Ya, ada sabuknya, ya. Nah, ada kakinya. Nah, ya. Nanti Pak Sunari akan ditunjukkan contoh yang lebih jelas. Ya, ini sudah jadi yang cowok, yang laki-laki, ya. Sekarang berikutnya yang perempuan. Nah, perempuan sekarang kembali lagi sama. Ya, gambar gini. Cuma karena ini perempuan, ya. Jadi karena ini perempuan, maka tidak usah pakai merah putih, kasih rambut aja, ya. Kasih rambut saja gini, ya. Terus pitanya saja nanti merah putih. Nah, zaman dulu memang kebanyakan rambutnya panjang. Jadi anak muda jangan dulu rambutnya kebanyakan panjang kalau perempuan itu. Kalau laki pendek. Kalau sekarang terbalik kan? Kalau sekarang yang cowok yang panjang, yang cewek yang pendek. Ya, dicepatkan sama Pak Sunari. Ya, tidak usah terlalu lama. Ya, ini. Ya.
Nah, misalkan gini, terus ini roknya panjang. Nah, roknya panjang ya, ini roknya panjang. Terus sekarang nah, ya dia pegang tasnya adalah tas tempat obat ya, ini tasnya tempat obat. Tempat obat, ada gambarnya palang merah ya, ada gambarnya palang merah. Terus kasih kancing, kaki pakai sepatu ya, udah selesai kan? Nggak sulit ya, nggak sulit sekali. Anak-anak gambarnya pakai pensil dulu ya, jangan langsung pakai spidol, karena kalau langsung pakai spidol nanti bisa kurang tepat gambar lagi. Jadi pakai pensil dulu ya. Ya, sudah jadi 2 pahlawan ya. Nah, barangkali backgroundnya terserah, backgroundnya ini boleh ya, ini boleh, misalkan di sini kasih bunga-bunga boleh ya, backgroundnya kasih bunga-bunga boleh ya. Nah, misalkan di sini dikasih bintang-bintang boleh, tidak apa-apa ya, supaya tidak ada isinya, tidak sepi. Ya, ini tema tentang 2 pahlawan di gambarnya adalah 2 pahlawan muda ya, karena anak-anak masih muda kan ya, masih kecil, jadi gambarnya ya jangan pahlawan tua, jangan orang tua, tapi yang muda-muda ya. Ya, gambar pakai whiteboard itu lebih sulit anak-anak ya, karena gambar pakai spidol di whiteboard itu lebih sulit karena licin dan ini air, jadi gampang lari spidolnya ini, garisnya ini ya. Oke, sudah jadi ya, nanti diwarnai sama anak-anak, terserah warnanya ya. Nah, baiklah, ini sudah jadi, anak-anak bisa perhatikan. Sekarang akan ditunjukkan sama Pak Sunari contoh yang ada di buku gambar ya. Mari kita lihat contoh yang ada di buku gambar. Nah, ini anak-anak contoh yang ada pada buku gambar ya. Nah, di lebih detail, garisnya lebih halus, gambarnya lebih bagus. Yaitu tadi kalau pakai spidol di whiteboard itu lari-lari terus spidolnya. Tapi ini yang ada di buku gambar, anak-anak bisa lihat ya. Nah, itu ada di sini anak-anak bisa melihat. Nah, ini merah putih, nanti ikat kepala ya, baju ada hati ya. Nah, kasih bendera ya, ini kasih bendera merah putih, benderanya merah putih. Nah, ini ada tas. Nah, Pak perhatikan anak-anak itu, perhatikan itu. Nah, ini ada sakunya. Tadi Pak Sunari nerangkan tidak ada sakunya, cepat-cepat aja. Ini sekarang ada sakunya ini ya. Nah, lihat ada sakunya ya. Ini tas yang isi obat-obatan. Karena pada zaman merebut kemerdekaan dulu, sekitar tahun 45 itu, seputar tahun itu, perempuan itu juga
aktif di dalam ikut merebut kemerdekaan itu, tapi tidak memegang senjata. Kebanyakan perempuan, wanita, cewek itu pertama menjadi tenaga medis, sehingga kemana-mana membawa tas yang berisi obat-obatan. Kedua, menjadi tenaga konsumsi. Nah, jadi masak di dapur untuk memberi makan tentara-tentara itu, ya. Nah, anak-anak bisa lihat ini, perhatikan. Kalau perlu nanti anak-anak itu gambarnya itu jangan hanya lihat di laptop atau di HP, tapi difoto, ya. Foto itu biar lebih jelas. Kalau misalkan anak-anak tidak menggambar orangnya itu tidak seperti yang ditunjukkan Pak Sunari ini juga boleh. Misalkan mau diganti model kartun, ya silakan. Tetapi yang bagus, ya. Jangan asal-asalan nanti kartun jadi kura-kura ninja, jangan. Jadi Hello Kitty, jangan. Tapi kartun tetap manusia, ya. Model kartun tetap gambarnya gambar manusia, jangan gambar binatang, ya. Apalagi jangan gambar superhero, sama-sama pahlawannya tapi ini tidak ada hubungannya dengan film superhero, karena jangan gambar superhero nanti, ya. Ini pahlawan di Indonesia memang pahlawan sungguhan, bukan pahlawan dalam film, ya, tapi sungguhan. Ya, busananya tidak jauh dari itu. Cuma sama Pak Sunari ditambah ada hiasan hati lah yang ada di tengah-tengah bajunya itu, karena simbol hati itu sangat bagus sekali, yaitu simbol kasih sayang, simbol yang sangat bagus sekali, ya itu. Nah, dan sekarang warnanya, jangan lupa warnanya anak-anak tidak harus bajunya ini dan celananya dan roknya tidak harus polos, bisa pewarnaannya menggunakan model motif batik. Boleh, bajunya roknya batik, bajunya yang cowok itu misalkan loreng-loreng merah putih terus ada hati, boleh. Misalkan celananya seperti celananya tentara sekarang juga boleh, ya. Jadi tidak ada keharusan. Yang penting secara prinsip menggambar dengan tema pahlawan itu, anak-anak menggambar satu pemuda, satu pemudi atau satu cowok, satu cewek, yang cowok sedang memegang bambu runcing dengan bendera warna putih, yang cewek membawa tas berisi obat-obatan. Ya, kalau cowoknya kasih sepatu juga boleh. Ya, tidak, nah, cewek saja tidak apa-apa. Pak Sunari menggambar cowoknya tidak pakai sepatu memang pada 10 November tahun 45 dulu memang kebanyakan cowok itu tidak pakai alas kaki, ya. Dan zaman-zaman itu memang yang pakai sepatu adalah Belanda. Orang Indonesia jarang yang pakai sepatu karena ya di samping mahal juga jarang sekali ada itu produksi sepatu itu, ya. Ya, demikian tadi penjelasan Pak Sunari tentang bagaimana menggambar dengan tema pahlawan, ya. Ternyata tidak sulit kan? Nggak ada yang sulit, semua mudah. Jadi anak-anak jangan sampai ada di pikirannya sulit, semua mudah. Oke? Kalau begitu silakan sekarang mengerjakan anak-anak dengan fokus, ya. Dengan fokus dan dengan konsentrasi, ya. Selamat mengerjakan.